Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ayat sadaqallahu alazim wallahu a'lam bihaqqi muraidi. Hanya kepada Allah kita pantas panjatkan puja-puji serta syukur, zat yang tidak pernah lengah untuk mengurus makhluk yang dibanggakannya, yaitu kita. Sementara masih banyak manusia yang belum bangga dan butuh kepada Allah, sementara Allah membanggakannya. Bahkan ada banyak di antara manusia yang memposisikan Allah itu persis seperti pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran dipanggil kalau dia sudah kebakaran. Persis seperti kita memanggil-manggil Allah, butuh Allah karena kita sudah kebakaran. Mending kalau kebakaran jenggot, dia belum berteriak-teriak memanggil Allah. Tapi kalau sudah kebakaran, karirnya, pangkatnya, rezekinya, rumah tangganya, baru dia berteriak-teriak kepada Allah. Apa bedanya kita memposisikan Allah dengan pemadam kebakaran? Semoga kita masih diberi kesempatan untuk menjadi manusia yang tidak memposisikan Allah seperti itu. Salawat serta salam semoga tetap disampaikan kepada manusia di dunia yang luar biasa, tidak pernah sampai kepada fakultas Bapak, jurusan Bapak, rumah Bapak. Tapi kecintaannya pada waktu itu kepada umat akhir zaman pernah diungkapkan di depan para sahabatnya. Sampai para sahabat pernah GR bahwa akan ada umat yang jauh dari dia, baik dari segi geografis maupun dari segi waktu, tapi kecintaannya sungguh sangat luar biasa. Para sahabat pernah GR waktu itu, ternyata bukan mereka. Dan kalau melihat dari kriteria yang Rasulullah sampaikan, rupanya itu kita. The next question adalah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa mencintai Rasulullah dan softwarenya apa? Jawabannya sederhana, ternyata sholawat, Pak. Karena itu maka sholawat masuk kepada bagian yang terpenting dalam tahiyat Bapak. Tahiyat Bapak bisa bubar ketawuran tuh kalau gak ada sholawatnya. Dan ternyata hadisnya itu sangat luar biasa. Kalau kita bersolawat kepada Nabi atas kecintaan, karena banyak yang sholawat sambil jingkrak-jingkrak pakai musik itu ini. Kalau kita sholawat kepada Nabi dan sholawatnya itu berdasarkan kecintaan, maka dari mulut orang itu keluar nur, Pak. Cahaya. Kita aja yang kasat mata nggak bisa menangkap. Dan ketika nur itu keluar, Allah sudah mengutus ribuan bahkan miliaran malaikat yang namanya malaikat sayyarah. Malaikat sayyarah itu dia berkeliaran di atas permukaan bumi mencari nur dari sholawat yang keluar dari mulut orang-orang yang sholawatnya atas kecintaan kepada Nabi. Ditangkaplah dari mulut orang itu, lalu kemudian disampaikan kepada malaikat yang ditugaskan oleh Allah secara spesifik di kuburan Nabi. Besarnya tak terperikan, sayapnya juga tak terhitung. Itulah yang disebut dengan malaikat Mantorus. Malaikat Mantorus ini menjaga kubur Nabi, dan bulu-bulunya itu merupakan instrumen untuk menangkap getaran dari malaikat sayyarah yang membawa sholawat dari mulut-mulut kita semua. Ini baru di masjid ini kalau ada orang yang bersolawat atas kecintaan kepada Nabi, berapa nur yang ditangkap oleh para malaikat sayyarah itu. Lalu kemudian distorkan kepada malaikat Mantorus. Lalu malaikat sayyarah mengatakan, Muhammad, si Anu bin Anu di fakultas Anu, prodi Anu, dia baca sholawat kepada engkau. Binnya ke bawah, Pak. Jadi jangan main-main kepada sholawat itu. Apalagi banyak saudara-saudara kita yang sudah mulai membid'ahkan sholawat itu. Semoga sholawat salam kita disampaikan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian khotib tak lupa berseru kepada semua jamaah yang hadir di sini, berwasiat kepada diri khotib sendiri
untuk memelihara barang yang kalau kita tahu berharga di dunia dan akhirat. Apakah itu? Itulah iman, Islam, dan takwa. Insya Allah kita lahir dalam keadaan iman, Islam, dan takwa. Kita hidup hanya untuk mempertahankan iman, Islam, dan takwa, dan jangan coba-coba kita mati, apalagi mati konyol, kecuali mati membawa iman, Islam, dan takwa. Jamaah rahimakumullah. Baru saja kita akan mengakhiri bulan, yang bulan ini sungguh sangat luar biasa, itulah bulan haji. Dan banyak orang yang euforia karena baru pada pulang haji, dia merasa menjadi orang soleh. Alhamdulillah solehnya mungkin 1 minggu, setelah itu edan kembali, Pak. Gendeng maning, Pak. Persis seperti orang-orang yang berlomba-lomba untuk umroh, lalu kemudian merasa soleh di sana, balik ke tanah air, cipika-cipiki, seminggu setelah itu hasil umrohnya gendeng maning. Apa yang terjadi? Wallahu a'lam. Tapi kalau kita melihat ada rangkaian bulan yang ini sangat luar biasa. Pertama dari Ramadan masuk kepada bulan Syawal, kemudian Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. Peletakan bulan-bulan ini kalau kita membuka kitab, misalnya salah satu kitab yang menerangkan tentang rahasia bulan adalah kitab Fadhailus Syuhur. Di situ disebut, dan makna-makna, substansi atau filosofinya sangat luar biasa menggugah kita dan membuat kita waspada. Ternyata bulan itu tidak hanya nama. Bulan puasa disebut bulan Ramadan, bukan karena definisinya terkait dengan letak geografis dan waktu setiap Ramadan pada bulan musim panas. Tapi karena Ramadan itu substansinya luar biasa. Ramadan artinya dari kata romad itu debu, mendebukan, membakar, menghanguskan. Dan itu bulan Ramadan. Maka ketika kita sudah puasa kemarin, selapar apapun, sehaus apapun, ada yang sudah diromadkan belum? Sudah dihanguskan belum? Didebukan belum? Apa yang harus didebukan dari hasil Ramadan kemarin yang jerih dan juang Bapak luar biasa? Dosa, Pak. Jadi dosa Bapak sudah dibakar belum? Kalau belum terbakar dosanya dan masih ada sisanya, waspada, kata Imam Ghazali. Imam Ghazali sampai menyebut, jangan pernah kau main-main dengan dosa. Sayyidina Ali pernah mengatakan, ada dosa besar yang karena engkau anggap enteng dari dosa kecil. Dan dosa-dosa kecil itu Anda anggap enteng karena Anda bisa istighfar, bisa wudhu, masih sholat, mungkin tarangna gitu pekedekok, tapi ternyata itu ada dosa besar yang hanya karena diakumulasi dari dosa kecil, karena dianggap enteng, Pak. Nah, kata Imam Ghazali, kalau Ramadanmu itu tidak mampu menghapus dosa, maka kontrol perilakumu, karena dosa terkait dengan perilaku buruk. Gampang sekali kalau begitu, indikator dosa kita sudah terhapus dengan Ramadan, sudah Ramadkah Ramadannya itu, maka cek perilaku burukmu masih ada atau enggak. Ngomong buruk, pola pikir buruk, perilaku buruk, pokoknya semua yang buruk-buruk dari dalam sampai luaran, kalau itu masih ada sekecil apapun, dosamu belum terhapus oleh Ramadan itu. Ini kan yang dikhawatirkan Nabi. Karena ada orang yang puasa, puasanya hanya lapar dan dahaga. Kalau dosanya tidak terhapus, perilaku buruknya ada, waspada, kata Imam Ghazali. Ada 7 indikator kalau dosamu belum terhapus. Yang pertama, yuqibul khidlan. Dosa itu membuat, menghadirkan kehinaan. Kan banyak orang-orang yang terhormat. Di unggung-unggung, Pak, di mana-mana. Besoknya berseragam orange, Pak. Kenapa? Karena perbuatan dosanya. Kita juga mungkin tidak terasa. Di luar kita merasa mulia, di rumah kita itu dihinakan. Waspada, karena banyak orang yang merasa jadi harimau di luar, pulang ke rumah jadi kucing, Pak. Dan itu bukan yang lain. Siapa? Ulama, ustadz, dosen, guru besar, di luar menjadi orang besar, pulang ke rumah dihinakan oleh istri dan keluarganya. Nggak terasa. Yurisul hirman, ciri dosa belum terhapus, menghadirkan kita rasa yang tidak nyaman. Apa sih yang belum tercapai? Pangkat sudah, jabatan sudah, guru besar sudah, jabatan struktural sudah, jadi itu jadi ini sudah, gajinya juga gede, bahkan bila perlu untuk mencapai itu hidup persis seperti katak, ke bawah nginjek, ke pinggir ngikut, ke atas menjilat, semuanya sudah didapat. Tapi hati-hati kalau di dalam kolbumu, di dalam rasamu selalu hadir rasa kegelisahan, waspada, ada dosa yang belum terhapus. Puasa orang kamari mupus nueta muntah mah berarti punten puasa nanti. Makanya nanti ada orang yang lolos, ada yang enggak, ada yang puasa diterima atau yang enggak. Diharapkan yang diterima itu masuk ke bulan berikutnya, Syawal, karena Syawal itu artinya meningkat, meningkat. Cek meningkat enggak dari tingkat keimanan, dari tingkat amal kita. Kalau enggak meningkat, Bapak enggak Syawal, bulannya yang Syawal, Bapaknya enggak.
Karena puasanya kan kemarin nggak berhasil. Kalau di Syawal itu ada peningkatan, maka nanti diharapkan kita itu masuk ke bulan Dzulqa'dah. Secara bahasa Dzulqa'dah itu orang yang memiliki kedudukan. Atau orang yang duduknya panceng, rupanya ini istiqomah. Awas, bukan istiqomah. Kalau istiqomah, istri nukolot di imah, Pak. Jamaah, maka ketika kita masuk Dzulqa'dah disebut Dzulqa'dah, jika kita itu istiqomah. Dari mana? Hasil Ramadan yang naik di Syawal masuk ke Dzulqa'dah. Kalau istiqomah, maka insya Allah masuk bulan berikutnya. Apa itu? Dzulhijjah. Marinlah, ini mau berakhir nih bulan ini. Bahkan ada yang sudah pulang mungkin. Ada yang sudah pulang lalu dikarantina. Individu karena memang ada pilek-pilek, ada batuk-batuk. Karena takut lagi ada COVID gelombang kesekian. Aiku COVID gue sieun ku Allah mantep Pak jelema tante ka hati kume. Jamaah rahimakumullah, maka ketika bulan Dzulhijjah ada dua di situ. Satu peristiwa haji, yang kedua peristiwa penyembelihan hewan kurban. Haji itu apa? Kan ini aneh, ada orang-orang yang sampai berani untuk berjubel-jubel, bahkan bila perlu membeli haji puroda yang pada akhirnya tertipu karena visanya nggak dikeluarkan, lalu kemudian dia antri puluhan tahun. Itu haji. Tapi cek kitab Sirrul Asrar, ternyata Syekh Abdul Qadir mengingatkan kita, awas, haji itu ada dua loh. Tapi substansi haji apapun bentuknya, sama-sama haji itu menyengaja menemui Allah di Baitullah. Yang syariat memang di sana. Tapi kalau haji hanya syariat, kata Syekh Abdul Qadir, berarti Allah teu adil. Haji teh keur beungar hungkul ari urang nu pokoro masyarakat moal bisa haji. Karena selama ini yang kita pahami haji dalam perspektif syariat doang. Padahal yang syariat pun yang dikejar apa? Pahala hajinya. Coba aja tanya. Kalau bukan pahala yang dikejar apa? Hanya untuk status sosial. Sebetulnya ada, yaitu pahala Pak yang dikejar oleh mereka itu. Semoga dengan hajinya mabrur, ujung-ujungnya masuk surga. Maka kata Syekh Abdul Qadir, enggak terlalu salah, tapi belum benar semuanya. Karena ada orang yang melalaikan substansi dan hakikat dari haji. Substansi dan hakikat dari haji adalah kita dengan sengaja menemui Allah. Apakah kita tidak pernah sengaja menemui Allah? Hari ini sholat Jumat ini kan menemui Allah. Tapi Bapak mah tengah rasa dan menemui Allah mah dengan sengaja ayo we ke sana ke Mekah. Saya tidak kebayang kalau Israel berhasil, kemudian Ka'bahnya itu kemudian dibom. Ka'bahna eueuh, Bapak rek areureun menghadap Allah da imahna eueuh. Bahkan orang yang ke sana saja menemui Ka'bah di sana dan itu disebut Baitullah, kukurilingan. Coba tanya aku Bapak, kapan itu jeung nu gablek imahna? Tantang tuh aya, Pak. Maka kata Syekh Abdul Qadir, ini nuansa ini yang hilang dari umat Islam sehingga umat Islam tidak berpikir cerdas. Karena setiap hari 5 kali sekali kita sengaja menghadap menemui Allah. Da asa teu menghadap menemui Allah atuh ai salat mah. Mata kayak sholat anu bucin, keur sholat keur ke kampus mah gagah seperti saya seperti ini. Ya rahimakumullah, inilah yang keliru, kekurangan kita untuk berliterasi. Kenapa? Ini ada hadis yang luar biasa. Dulu kalau kita khutbah di kampung itu suka ada muraqi, dan muraqi itu selalu mengatakan dia akan memberikan aba-aba. Inna yauma jumati sayyidul ayyam wa hajjul fuqara wal masakin, di UIN mah geus dipakai begitu Pak. Padahal itu mengingatkan, hai jamaah yang hadir, sesungguhnya hari Jumat itu adalah rajanya hari. Sayyidul ayyam wa hajjul fuqara dan masakin. Jumatan itu hajinya orang fuqara dan masakin. Saya, Bapak dan yang hadir semua jangan tersinggung ketika Nabi yang mengatakan kita tuh fuqara masakin. Bisi aya jelema nu ngarasa berat beungar kasinggung ku hadis ieu, aing jelema beungar disebut fuqara dan masakin. Bukan dalam perspektif itu, Pak. Maka jangan pernah engkau abaikan, karena Jumatan itu adalah ternyata hajinya fuqara dan masakin. Daprak-prakanan haji yang puncaknya itu adalah wukuf di Arafah. Naon bedanya jeung sholat Jumat? Artinya apa? Ada pahala yang bisa kita raih sama dengan ibadah haji. Persoalannya itu kan lisensi dari Allah, itu kan keringanan dari Allah. Sombongnya kita malah sholat Jumat dijadikan pelarian tidur siang. Tak tong kaget menang khutbahna Jumatna ge eueuh kapanggih jeung Allah henteu nu aya mah kerek. Orang berdesak-desakan untuk umroh punten Pak. Karena kalau kita rajin dari habis subuh sampai waktu isyraq, kita berzikir kepada Allah, pahalanya itu sama dengan orang umroh Pak.
Kita mau berpikir iraha haji, iraha umroh, hari fasilitas nu ayat ya Allah dianggap enteng. Manusia macam apa kita ini? Karena itu jamaah rahimakumullah, kenapa pahala puasa, haji, sholat semuanya rusak? Karena yang tadi ada nafsu yang luar biasa menghadirkan dosa. Nafsu apa yang paling berbahaya? Lihat setelah bulan haji, apa yang harus disembelih? Hewan. Hewan, Pak. Itu pun untung yang disembelih hewan. Coba kalau yang jadi disembelih oleh Nabi Ibrahim itu Nabi Ismail. Meren bapak tiap tahun kudu mencitan anak hiji-hiji. Sekalipun satu yang dipilih, yang dikurbankan, masih banyak ya antara kita yang mengorbankan manusia. Dipencit mante, tapi karirnya dipencit. Ya kehidupannya disembelih oleh kita, dijelek-jelekin oleh kita. Yang lebih ngeri, punten hewannya disembelih, itu sifat-sifat hewannya pararinah kanu mencitan jeung kanu ngadahar hewan kurbanna. Manusia macam apa kita ini? Karena itu maka waspada, waspada dan tetap waspada. Di akhir bulan haji ini kita semua harus introspeksi. Untuk apa? Supaya Muharram sebagai blok star kehidupan kita, itu kita memulai dengan sesuatu yang baru, minimal atau seperti yang diisyaratkan oleh Syekh Abdul Qadir di dalam kitab Sirrul Asrar bab muqaddamah atau muqaddimah bab 1, bab 2, bab 3. Ternyata jujur kita itu ibadah mengharap surga. Mengharap surga, maka Syekh Abdul Qadir membagi dua kelompok manusia. Ada manusia jismani yang harapan surganya itu fisik sekali, hayang ngeukepan bidadari, nah hayang cai susu, nah hayang sungainya, hayang itu ini boleh cek Syekh Abdul Qadir. Karena manusia yang seperti itu surganya disediakan 3. 1 jannatul ma'wa, 2 jannatul naim, 3 jannatul firdaus. Yang dia memiliki perspektif dan cita-cita, bahkan keinginan surganya itu kenikmatan-kenikmatan fisik. Silakan untuk surga jannatul ma'wa aja gampang, asal ilmu syariatnya benar sesuai dengan kaidah yang dicontohkan Nabi. Karena ditambah bid'ah dikurangi tidak sah. Tapi nanti kalau pulang jannatul ma'wa syaratnya gampang. Wa amman khofa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa inna jannata hiyal ma'wa. Syaratnya 1, pek ibadah berdasarkan perspektif dan dimensi ilmu syariat. Asal hiji syaratnya sesuai dengan aturan Nabi, 1 saja. Wa amman khofa maqama rabbih wa nahan nafsa eta. Cing di satu ngadalian nafsu, terutama nafsu binatang tadi, baik nafsu sapuya maupun nafsu bahimia, Pak. Karena sifat binatang itu tuh masih ada, keureut beungeut sopak awak pelatupana jelema, da jero nama naon bedana jeung sato itu. Kalau itu bisa misalnya dihapus, lumayan jannatul ma'wa. Abdi mereka jannatul naim, silakan tamahan dengan ilmu thariqah. Syariat teh jeung thariqahna. Mau masuk ke jannatul firdaus kata Syekh Abdul Qadir, boleh, tamaan, ulah dipisah-pisah. Syariat, tarekat, makrifat, itu 3-tiganya silahkan pilih. Tapi kata Syekh Abdul Qadir, ada surga yang, mohon maaf surga itu, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Itulah surga yang dikejar oleh para ahli muhibbin fala arifin. Mereka tidak mau surga itu karena di surga yang satu itu enggak ada bidadara, enggak ada bidadari, enggak ada susu, enggak ada kolam, enggak ada buah-buahan, yang ada hanya Allah. Apakah itu? Itulah jannah yang mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Tambahan softwarenya apa? Ilmunya hakikat. Maka syariat, tarekat, marifat, hakikat jadi satu kesatuan. Begitu dia meninggal, dihisab aja enggak, dia lolos melewati surga yang 3 itu, dia masuk kepada surga yang 1 itu. Itulah yang dibincang oleh para tasawuf. Atuh urang mah punten we Pak, jangan sampai seperti judul film. Ada judul film yang menghina. Apakah itu surga yang tak dirindukan? Melenggu. Surga saeutik-eutik naon ge masa sih tidak dirindukan? Kalau tidak merindukan surga ma'wa apa aja, hari Bapak merindukan naon atau nanti pulang mau kemana? Semoga khutbah ini mengingatkan kita agar kita di tiap bulan itu masuk pada bulan Muharram, ternyata kita bisa meningkatkan kualitas kehidupan kita seperti yang Allah banggakan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Wa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah, marilah pada detik-detik yang berharga di mana kita sengaja menemui Allah, dan ini adalah hajinya kita merendahkan diri sehingga kita itu memiliki satu rasa. Rasa apa? Rasa rumasa. Karena kalau belum ada rasa rumasa saja, waspada kemanusiaan kita akan dipertanyakan. Maka marilah kita menghambakan diri kepada Allah agar kita senantiasa ada di dalam bimbingan Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik, amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahyi minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tuhai Allah, terlalu sulit hidayah ini tertancap di dalam dada kami, maka sejak Jumatan ini yang merupakan haji kecil kami, tancapkanlah hidayahmu. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Dan ketika hidayah itu sudah tertancap, jangan engkau cabut kembali ya Allah, sehingga kami bisa merasakan hidup istiqomah kalaupun mati dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wallahu akbar. Astaghfirullah li wa lakum.